Sari Putri Tarigan dengan NIM 210306019 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP. Di video kali ini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrit dan juga ruminansia. Yang pertama, pada monogastrit pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas kalifa, terus didalami ginjal secara mekanis dan dihidrolisis, dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas. Kemudian ada empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Selanjutnya, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu seperti sekum, rektum, dan kolon. Pada bagian ini terjadilah pencernaan. Kemudian yang kedua, pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa di dalam rumen. Karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi CO2 dan juga CH4. Kemudian ada juga proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal dan juga produk akhir. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik sebagian berikut ini. Yang pertama yaitu menyimpan glikogen, mengubah glukosa dan fruktosa menjadi glukosa dan gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Kemudian hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal, misalnya penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah. Kemudian menyimpannya dan selanjutnya mengembalikan kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Dan kemudian yang ketiga, proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan ke dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot-otot proventriculus, yaitu mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri dari HCl dan juga pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl akan berubah menjadi pepsin hasil, dan pepsin akan memecahkan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida. Kemudian ada pepton dan peptide. Kemudian selanjutnya penyerapan protein dimulai ketika makanan itu masuk ke dalam usus. Selanjutnya ada mukosa usus, terdiri dari lapisan otot licin atau jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis ini terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu untuk melincinkan makanan pada mukosa. Terdapat banyak virus yang mengandung banyak pembuluh darah dan membentuk limfa kecil. Kemudian lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan sel absorpsi dari virus.
merupakan tempat absorpsi asam amino secara umum. Asam amino ini setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta hasil fermentasi rumen. Kemudian perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam amino. Produk ini sebagian besar akan menghasilkan katabolisme lebih lanjut atau disebut dengan deaminasi, sehingga dihasilkan amino NH3. Kegiatan deaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deamilasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen. Kemudian protein pakan atau NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam abomasum, dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisiensi. Di samping itu, dimanfaatkan oleh mikroba rumen amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen di bawah sehati dan diubah menjadi urea. Kemudian ada beberapa urea ini yang memungkinkan kembali ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan dibuang. Kemudian yang keempat, ada proses metabolisme protein yang terjadi dalam hati. Di dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisasi menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida ini selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen yang pertumbuhannya terutama oleh bakteri Odes ruminocola. Bakteri Odes ruminocola ini mempunyai sistem transport yang mengangkut asam amino ke dalam tubuh. Bakteri Odes ruminicola ini bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen. Sedangkan fibrosolvan menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang berbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, sebagian akan mengalir kembali ke usus halus. Kemudian yang kelima, yaitu proses pencernaan lemak pada monogastrit dan juga ruminansia. Proses pencernaan lemak pada ruminansia, pencernaan lemak pada umumnya dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak yang jenuh. Tak jenuh tidak terserap di rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron.
Kilomikron ini mengandung asam lemak dan protein serta mempunyai fungsi yang sebagai alat teleportasi lemak dari usus halus menuju jaringan-jaringan tubuh di dalam usus halus. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim yang bernama enzim lipase. Kemudian gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus halus karena zat ini tidak larut dalam air penyerapan. Zat ini dipermudah oleh getah empedu yang mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air, sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus lemak yang diserap untuk peredaran darah melalui vena portal ke hati melalui sistem limfatik dan ductus thoraciculus. Sebagian dari lemak ayam akan diserap pertama yang masuk ke peredaran darah melalui sistem limfatik dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme di dalam hati, tersedia untuk sesuatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Kemudian, pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik, menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan lemak yang diemulsikan oleh empedu dengan gliserol. Garam-garam empedu menyempitkan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecahkan oleh enzim lipase dan gliserol asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai gula-gula kecil yang disebut dengan kilomikron, yang kemudian dibawa ke aliran darah. Selanjutnya, yang keenam adalah proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau liposis. Pada proses lemak akan diputus ikatan estetrigliserida, fosfolipid dan glycophilipid yang dilakukan bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak dan juga galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi PSK. Selanjutnya ada bakteri berupa anaerob fibrolipolitikal digunakan oleh hidrolisis trigliserida. Bakteri fibrisolvens digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen lemak. Kemudian ada pH dan bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi dan biohidrogenasi. Proses ini terjadi bahwa tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen terjadi diisomerisasi dari ikatan dan menjadi transisomerisasi, menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Kemudian ada biohidrogenasi, menyebabkan lemak
esensial rusak, namun karena tidak mengalami definisi lemak, esensial dapat dipenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan ini masuk ke dalam duodenum, kemudian sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, kemudian lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Kemudian pada usus halus lemak akan disintesis menjadi gliserin dan asam lemak oleh enzim lipase. Kemudian asam lemak ini akan membentuk triacylglycerol dalam epitel usus triacyl gliserol ini, dan juga kolesterol membentuk kilomikron yang akan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketujuh, ada menjelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh baik unggas maupun ruminansia. Keterkaitannya yaitu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak yang masuk ke jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan asam pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas dua karbon. Setiap dua karbon akan mengikat satu molekul koenzim, kemudian menjadi melakukan asetil koenzim yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil koenzim ini yang berasal dari metaoksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak karbohidrat. KOMDK berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan yang disebut sebagai adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu yang pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasukkan jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil koenzim yang dapat memasukkan jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, yaitu asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs melalui ketiga cara tersebut. Akhirnya, asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan juga air. Ada hal yaitu H2O. Kemudian seperti halnya karbohidrat. Sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Jika saya banyak salah dalam perkataan atau perbuatan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.